Hey, what's up guys, I'm Habib Nurke and welcome back to my channel. Oke, kali ini di segmen Business Talk gua udah bareng sama Vivit Rock. Sialkan dirimu, Mas. Ya, saya Vivit Rock, konten kreator dari Jogja. Itu sih. Kita satu komunitas Jogja YouTubers Network, dan Mas Vivit ini kontennya musik ya? Musik, kontennya cover lagu ya. Di Vivit Rock Indonesia channelnya ya. Vivit Rock Channel. Vivit Rock Channel. Vivit Rock Channel. Kebetulan Mas Vivit ini juga punya studio musik sendiri ya. Studionya bandku sih lebih tepatnya. Oh. Studionya bandku yang kebetulan aku di situ sebagai salah satu dari sound engineer-nya aja. Oh gitu. Nama studionya apa nih, Mas? Nama studionya sama kayak nama bandku, Fazan Studio, Fazan Musik Studio. Studio musiknya Fazan Musik Studio, bandnya Fazan Band. Oke, Fazan Band. Itu Fazan itu terdiri dari berapa personil? Kita itu personilnya itu ada 5 personil, cuman yang hari ini yang aktif tuh 4. Yang satu vakum. Itu kalau misalkan manggung nih, itu udah cover atau udah ada lagu sendiri? Lagu sendiri, album kita malah kita udah punya. Untuk album sendiri ada 2. Sisanya itu album-album kompilasi sih. Berarti ada total berapa lagu tuh? Wah, kalau lagu banyak, kita 2 album aja udah 20 lagu. Banyak juga tuh, banyak itu. Sisanya kompilasi sih, kompilasi sama beberapa artis label juga, artis di label kita. Kan kebetulan kan tahun-tahun sebelumnya kan kita kan ada di dalam naungan label ya, label Jakarta, satu label di Jakarta. Terus ya kita bikin album-album kompilasi gitu. Lebih tepatnya kompilasi religi sih, karena memang bandku tuh fokusnya di musik-musik religi, musik positif. Oh iya. Jadi Fazan Band ini fokus di genrenya religi ya, di musik positif. Jadi bukan pop, bukan cinta-cintaan gitu enggak ya, Mas? Cinta-cintaan tuh album pertama. Pertama Cinta-cintaan, tapi setelah itu kita mau memfokuskan diri ke musik-musik positif aja gitu. Gitu. Terus Fazan Band sendiri ini berdirinya tahun berapa? Kalau Fazan Band itu 2008. Lama juga ya. Kalau studionya 2014-an lah. Studionya 2014-an. Belum sebesar ini ya. Sebesar ini baru cuman ada studio kecil aja di belakang. Cuman lama kelamaan kita investasi ya. Berproses dan bertahap lah ya, nggak bisa langsung jreng gitu. Kita berproses, kemudian investasi juga di alat, studio kita besarin pelan-pelan ya sampai sekarang studio yang hari ini. Awal 2014 itu masih studio mini ya? Studio kecil. Nah, diisi dari studio kecil itu apa aja? Ya, studio kecil tuh waktu itu ukurannya tuh cuman 4x3 lah, sekitar. Tapi tempatnya juga di sini kan? Di belakang. Oh, di belakang. Nah, studio kecil tuh 4x3. Ya, satu set alat band biasa ya, Kemudian lama kelamaan kita berkembang, yang tadinya studio di belakang itu buat rehearsal ya. Rehearsal tuh kalau bahasa umumnya buat latihan. Nah, itu sebelum manggung ya bebas sih. Bebas. Pokoknya studio disewain buat latihan lah. Tadinya nggak disewain, kita pakai sendiri. Tapi karena beberapa personil kita itu sibuk dengan kegiatan masing-masing, kan kasihan alatnya kan. Karena namanya alat studio itu kalau nggak dipakai kan lama-lama dia rusak toh. Makanya harus dipakai. Akhirnya kita putusin buat yaudah kita sewain aja. Nah, lama kelamaan berkembang, yang tadinya makin dikenal, banyak yang sewa, banyak yang pakai gitu ya. Kita kembangin lagi studio rehearsal itu menjadi studio rehearsal yang besar, ukurannya 7x7. Yang tadi, nah ruangan yang 4x3 itu kita jadikan sebagai ruang recording akhirnya. Nanti mungkin bisa ditunjukin ya, Mas, ruangan yang kecilnya sama yang rehearsal besar itu ya. Bisa. Ya paling itu sih. Kalau prosesnya ya bertahun-tahun ya. Untuk jadi studio yang sehari ini tuh kita bisa 5-6 tahunan sampai hari ini ya. Terus untuk Fazan Band sendiri tuh
prestasinya apa aja, terus yang manggung yang paling berkesan tuh di pas apa atau di mana gitu sih? Kalau Fazan Band sendiri perjalanan karirnya tuh sebenarnya ada di channelku, ada. Aku pernah bahas perjalanan karir Fazan dari awal sampai menelurkan beberapa album ya. Mungkin banyak orang nggak begitu tahu tentang Fazan Band itu karena memang Fazan Band itu segmented, musiknya pun musik-musik segmented ya. Jadi karena religi musik positif, jadi dia lebih ke segmented. Ya, kalau prestasinya itu kalau prestasi itu sebenarnya subjektif ya. Iya. Subjektif. Yang Tapi menurut kamu aja. kalau menurut aku tuh ketika kita bisa menelurkan sebuah album, sebuah karya itu udah prestasi buat aku gitu. Karena nggak semua orang bisa bikin karya kan. Benar sih, benar. Aku tuh kita punya karya yang bisa kita perlihatkan ke anak cucu kita kelak. Itu menurutku sudah sebuah karya gitu. Gitu sih. Udah sebuah prestasi lah ya. Karya-karya. Terus kalau yang kan sekarang nih Fazan Studio udah bisa dibilang gede ya. Terus udah dipakai band-band atau musisi terkenal siapa aja sih kira-kira? Kalau Fazan Studio itu karena kebetulan kita itu salah satu atau mungkin malah satu-satunya ya studio dengan kapasitas ruangan yang besar, sehingga banyak beberapa band-band itu memang mencari studio kita, karena apalagi band-band yang band-band Jakarta ya yang mereka mau manggung di Jogja butuh ruangan atau space yang lebar, biasanya mereka kesini karena mereka kan suka bawa alat sendiri kan. Oh gitu. Suka bawa alat sendiri, makanya butuh space yang besar, belum lagi kru dan lain-lain. Biasanya kalau studio-studio yang ada kan ruangannya nggak sebesar kita, sehingga nggak bisa menampung banyak personil gitu loh. Karena kan kalau band-band dari Jakarta sendiri kan nggak cuma personilnya aja, ada manajernya, ada kru dan lain-lain gitu banyak. Makanya kalau di studio kita tuh kenapa orang memilih studio kita, karena memang kapasitasnya besar. Kalau alat relatif ya, alat tuh kan mungkin studio lain juga alatnya bagus-bagus sebenarnya, cuman ruangannya nggak sebesar kita, itu aja sih. Padahal Fazan Studio ini tempatnya bisa dibilang agak jauh, jauh dari perkotaan gitu, bisa dibilang pinggiran, terus aksesnya mungkin agak sulit kalau nggak ada Google Maps ya gitu ya. Sebenarnya kalau masalah lokasi, kenapa kita di dalam tuh ya memang itu sebenarnya impian semua musisi. Iya sih, mencari ketenangan. Nah, rata-rata musisi itu mereka mencari suasana rekod atau memproduksi sebuah karya itu mencari suasana yang hening, yang tenang, yang enggak berdekatan dengan hiruk pikuk kesibukan kota gitu kan. Nah, kalau studio kita kenapa di sini ya karena kita memang ingin mencari ketenangan, awalnya itu. Awalnya kan nggak disewain kan, karena untuk band sendiri, rekaman sendiri, base camp juga. Buat base camp juga. Nah, Lambat Laun itu disewakan dan orang suka latihan di sini karena suasananya tenang. Begitu buka pintu studio depannya sawah gitu kan, itu kan impian banyak band sebenarnya. Dan banyak band-band besar tuh yang justru malah mencari menyewa cottage di tengah desa atau di tengah hutan untuk sebuah produksi, itu kan banyak. Band-band luar apalagi gitu. Endang Sukamti aja mereka nyewa kapal untuk rekaman di tengah laut kan gitu. Kan Endang Sukamti kayak gitu. Sebenarnya memang kalau untuk berkarya itu memang lebih enak kalau tenang gitu. Nah, itu latar belakangnya itu. Suasananya fresh di alam itu lebih gampang dapat inspirasi gitu. Bener, apalagi kan kalau pagi-pagi di studio kita itu di depan studio kan sawah ya. Itu kan masih kabut-kabut dari Gunung Merapi itu kan turun gitu, terus kita narik nafas tuh kayak udaranya tuh udara segar, udara yang belum terkontaminasi dengan polusi di kota kayak gini kan lebih enak lah, lebih tenang gitu. Oke, gitu aja, mungkin nanti kita lihat titik awalnya, terus yang sering di studio besar yang sering dipakai band-band besar dari Jakarta yang mungkin akan manggung di Jogja. Oke guys, jadi ini ruangan studio mini, studio kecilnya yang titik awalnya ya. Dulu awalnya di ruangan ini, tapi ini akhirnya jadi buat rekod kayak gini-gini, buat ruang rekod aja ini. Ini ukurannya 3x4 ya, 3x4.
kayak kamar kos lah ya, ukuran kamar Ya kos. dulu. Terus ini sempat dipakai buat ruang ganti via Valen waktu syuting film di sini. Ini ruang ganti. Film apa video klip? Film. Apa tuh film? Filmnya apa judulnya ya waktu itu? Oh, dipakai buat syuting film. Kan studio sempat disewa kan buat syuting film, terus ini buat ruangan apa? Ruangan gantinya dia, ruang transitnya. Itu di sini. Ini yang buat record. Ini juga Amarta Room. Oke. Ini ruangan mantau ya, Mas? Ini ruangan operator recording. Jadi tadi yang sebelah sana tadi ruangan buat ruangan yang tadinya dulu studio kecil buat latihan itu, sekarang jadi ruang ruang control room. Ini ruang operator. Jadi pemain-pemainnya di sana ya. Terus ini yang ngatur semuanya. Oke, kita kemana lagi, Mas? Sekarang kita ke studio yang baru, yang gantinya yang tadi ya, ruangan 4x3 tadi itu. Sana. Oke, ini dia ruangan besarnya. Oke, dan tempat bersantai. Nah, ini ruangan studio yang besar tadi. Cuman kan karena posisinya pandemi ini kan kita memang lagi kita tutup aja. Oh gitu. Jadi kita selama pandemi kita nggak buka, kita tutup. Jadi ya ini buat anak-anak pada tidur di sini, biasanya pada tidur, pada transit nyantai semua di sini. Ini ruangannya 7x7. Ini kan selama pandemi ini udah berapa lama nggak dipakai, Mas? Apa dari Maret 2020? Ya kita pakai, kalau dipakai tapi dipakai sendiri. Oh iya. Buat ngeband band gua aja, nggak kita sewain karena memang kita nggak mau ambil resiko juga kan. Dan nggak ada yang manggung juga. Dan hari ini juga nggak ada orang manggung. Tapi sebenarnya orang latihan banyak karena biar skillnya nggak hilang ya. dari kampus-kampus pun rata-rata kalau latihan kan di sini tuh, kampus-kampus musik itu loh. Jogja kan ada beberapa kampus musik. Nah biasanya latihan di sini. Cuman karena kita nggak sewain, ya mereka nggak tahu deh latihan di mana tuh. Jadi suasananya seperti ini. Ini berapa? 5x5 nggak sih? 7x7. Oh 7x7 ya. 7x7 luas banget sih. Drum. Ora aman. Oke, cukup. Thank you Mas Syufit. Oke, ini kita di mana Mas Syufit? Ini kalau ini kantor, kita biasa kita diskusi di sini, terus naruh beberapa alat-alat juga di sini. Ini beberapa ada set home record juga di sini buat bikin edit video atau bikin musik cover kita di sini. Karena kalau di belakang itu biasanya untuk recording profesional kayak bikin single, album tuh di belakang tadi. Nah kalau di sini kita bikin cover di sini. Jadi kalau klien-klien umum, pelajar, mahasiswa gitu, recordingnya di sini ya Mas? Kalau paket cover biasanya kita bikin di sini. Karena kalau di belakang terlalu harganya bisa lebih mahal kan daripada bikin cover, karena profesional juga alatnya. Jadi kita bikin di sini bisa lebih murah. Jadi harganya bisa pelajar gitu loh. Gitu sih. Dan ini tempat kita shoot tadi. Cukup. Mungkin ada pesan dari Mas Syufit untuk yang pengen berkarir di musik, entah itu solo atau band, terus suka dukanya itu dulu deh. Kalau untuk berkarir di musik itu sebenarnya kan luas ya. Kita nggak harus menjadi artis talentnya yang ada di atas panggung. Kita juga bisa jadi orang-orang di belakang layar yang sebenarnya kalau kita di sini bicaranya tentang bisnis ya. Kita bicaranya bisnis, nyari cuan ya sebenarnya. Dari kita di belakang layar pun itu juga cuannya juga lumayan basah gitu loh. Karena sampai kapanpun juga selama masih ada artis nyanyi, musisi yang nyanyi dan ada penonton dan mereka pengen membuat karya, pasti membutuhkan orang-orang di belakang layar itu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, itu kenapa kita berinvestasi di bisnis studio ini gitu loh.
kan bikin lagu kan susah. Terus apalagi mempromosikan lagu tersebut kan. Nah, kisi-kisi atau mungkin apa ya? Perjuangan dalam mempromosikan album atau lagu tersebut. Dari sepengalaman Mas Wifit. Kalau ditanya kayak gitu ya aku jawabnya agak sulit sih sebenarnya karena bandku sendiri tuh basicnya memang bukan buat cari uang gitu karena kita sendiri tuh dakwah. Ya gak cuma dakwah tapi kita di situ adalah aktualisasi diri aja. Kita tuh kita ngeband itu buat menyampaikan message entah itu message yang berkaitan dengan agama kita ataupun message positif kayak bagaimana kita itu bisa seimbang dengan alam, seimbang dengan kehidupan, selalu berpikir positif tiap hari. Nah sebenarnya kita pengen nyampaikan itu aja gitu loh. Jadi kalau ditanya promosinya gimana, ya hari ini promosi itu jauh lebih gampang daripada zaman awal-awal Fazan. Karena sekarang ada sosial media udah banyak. Sosial media banyak, kemudian portal digital juga banyak. Orang Fazan itu ngalamin di mana kita tuh memproduksi itu kaset. Kaset tuh kita ngalamin, kita kaset kotak itu ya. Kaset kotak itu kita ngalamin. Terus kita bikin juga CD. Ya, itu kita ngalamin proses-proses itu dan kita menikmati setiap proses itu sampai hari ini kita tuh ketika promosi itu menggunakan portal digital seperti Spotify, Joox dan lain-lain, iTunes gitu ya. Itu kita sangat enjoy sih berada dalam perubahan itu tuh kita sangat berproses ya. Seru banget ya berproses. Seru. Dan aku kalau aku sendiri nggak ada dukanya sih. Nggak ada dukanya. Karena sesuai passion dan dengan happy. Dan nggak ada target. Kita kan kecuali kalau misalnya band itu memang dari awal dibikin buat cari uang. Pasti mindsetnya kan tentang bisnis uang. Buat kita uang adalah bonus aja gitu. Yang penting karya. Yang penting karya karena apa ya? Kalau di kita itu kita semua tuh punya pekerjaan masing-masing gitu loh. Lahan cari uangnya tuh aku sebagai drummer punya lahanku sendiri, gitarisku punya lahannya sendiri, vokalisnya juga punya lahannya sendiri. Jadi musik itu hanya tempat semua kita dari hiruk pikuk aktivitas kita masing-masing. Kita berkumpul, kita bikin karya itu adalah sebuah hiburan buat kita. Jadi kalau dibilang duka kita nggak. Keren sih. Menarik gitu. Nggak ada dukanya aku kalau di dunia musik ini nggak ada dukanya. Suka aja, adanya suka gitu. Kalau untuk studio ini sendiri, kan tadi kita ngomongin band. Nah untuk studionya sendiri dalam berproses apa ya, memanage studio ini gimana? Memanage studio sendiri itu sebenarnya studio itu selama alatnya bagus dan selama ruangan dan semua fasilitasnya itu mendukung buat orang-orang untuk apa istilahnya ya, untuk mengekspresikan musik mereka, itu sebenarnya bukan sebuah bisnis yang sulit gitu, bisnis yang gampang aja sebenarnya. Kita tuh tinggal intinya kalau di studio itu adalah maintenance alat dan promo juga nggak perlu promo kalau alat kita bagus. Misalnya studio-studio di sekelilingmu alatnya busuk-busuk gitu, ya orang pasti akan milih studio yang bagus alatnya, gitu aja. Apalagi yang bisa mendukung apa audionya gitu. Gitu sebenarnya itu aja. Kalau misalnya alatnya udah jelek, kemudian maintenance-nya juga nggak bagus, simbalnya pecah-pecah semua gitu ya, orang juga latihan malas gitu. Apalagi dengan range harga yang sama, harga Jogja kan tetap harus dengan harga Jogja ya. Karena nggak bisa samain, sekalipun kita punya fasilitas yang sama seperti kota-kota besar, Jakarta, Surabaya gitu, harga tetap harga Jogja. Orang nggak bisa gitu. Orang Jogja kan rata-rata ya, anak-anak band Jogja itu rata-rata kalau bisa ya alatnya bagus, harganya murah gitu. Karena kan memang kalau bisa harga pelajar tuh. Karena banyak pelajar dan mahasiswa di lingkungan Jogja ini. Gitu. Cuman ya memang terkadang kita menemui hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Sering gitu. Contohnya nggak masuk akal tuh contohnya misalnya ada orang recording gitu di studio kita gitu, terus dia bawa referensi lagu, Mas aku pengen suara gitarku ini kayak suara gitarnya Coldplay yang lagu ini gitu. Padahal kita harus apple to apple ya. Misalnya Coldplay itu dia pakai gitarnya harga berapa, sound systemnya harga berapa, preampnya harga merek apa, harga berapa. Nah ketika kita sudah sama nih, gitarnya sama, amplifiernya sama, preampnya semuanya sama, hasilnya beda sama Coldplay, baru kita pertanyakan kan. Tapi kalau misalnya
udah gitarnya beda harganya puluhan juta, preampnya puluhan juta, amplifiernya puluhan juta, terus minta kayak ini ya sulit juga. Anda tahu diri gitu loh. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Sebenarnya Anda harus tahu diri gitu. Jadi nggak mungkin gitu loh. Nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Drummer kan juga gitu. Wah, Mas senarnya aku pengen suara senarnya itu bener-bener yang tebel gitu loh Mas, kayak suara senarnya Avenged Sevenfold gitu. Tapi dia bawa senarnya harga 900.000 gitu kan, itu kan nggak logik gitu, dan banyak orang salah kaprah dengan produksi musik itu kan ada prosesnya, kan ada recording, editing, mixing, mastering ya kan. Nah orang tuh salah persepsinya adalah ketika kita recording, dipikirnya recording selesai gitu ya. Dipikir dia adalah mixing itu adalah mengupgrade gitu loh. Oke. Padahal mixing itu sebenarnya hakikatnya adalah membalance aja antara vokal, gitar, drum tuh dibalance aja gitu. Bukan mengupgrade. Ibaratnya suara vokal yang jelek di mixing jadi bagus, itu sebenarnya salah kaprah sih gitu. Kalau misalnya suaranya nggak kurang muncul nih, ganti mic-nya. Kalau prinsipku ya, suara vokalnya kurang muncul, ganti mic-nya. Atau misalnya suaranya terlalu high, ganti ruangannya. Ruangan dicari yang ruangan yang lebih absorb ya, dia lebih istilahnya dia lebih rata gitu ya. Antara frekuensi high, low sama middle-nya tuh rata gitu. Nah kalau buat aku ketika ruangannya sudah bagus, mic-nya sudah bagus, tapi kok hasilnya masih kurang bagus, ya Anda ganti vokalis. Sebenarnya gitu. Ya Anda ganti vokalis aja gitu. Suruh cari suruh cari bakat-bakat yang lain, mungkin ada gitu. Karena jadi jangan maksa ya. Jangan maksa, sebenarnya itu aja sih. Tapi kalau pede juga apa-apa. Maksudnya nggak ada larangan kalau misalnya karena suara gitu pede. Mungkin orang-orang ingin mengekspresikan diri. Iya sebenarnya menyalurkan hobinya. Itu hak setiap orang kalau dia mau berkarya, mau bikin musik, mau dia mau nyanyi biarpun suaranya jelek dia mau nyanyi, itu nggak masalah. Itu udah haknya orang itu buat mengekspresikan diri mereka kan. Cuman jangan membebankan kepada sound engineer gitu loh. Suruh dibikin bagus gitu loh. Jadi lebih tepatnya tuh sound engineer tuh hanya membantu membalancekan aja antara musik dengan vokal, gitar dengan bass atau drum dengan bass kayak gitu, bukan mengupgrade gitu. Ibaratnya suaranya jelek tiba-tiba di mixing harus kayak Adele gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak logik, nggak masuk akal gitu loh. Jadi untuk vokal-vokal yang memang kurang, menurut Anda sendiri kurang bagus ya, apalagi orang lain kan gitu kan. Jadi ya pesan-pesannya ya tahu diri aja gitu. Gitu lah sebenarnya. Kayak gitu aja mungkin. Thank you Mas Vivit buat sharing-sharingnya. Tapi ini tadi cuma bercanda loh ya, jangan dimasukin lagi. Anda jangan baper. Baper itu susah kaya. Jadi kalau bisa jangan baper. Oke. Itu quote kali ini. Benar. Quote-nya dicatat ya. Tanda kutip, orang baperan susah kaya. Oke. Oke, thanks for sharing Mas Vivit buat segmen kali ini. Temanya musik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau ada hikmah apapun yang bisa teman-teman petik atau mungkin bisa terapkan dalam kehidupan teman-teman semua, bermanfaat untuk kedepannya. Oke, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.